Jadilah mata air jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Itulah pesan sang ayah yang senantiasa memotivasi Presiden Republik Indonesia yang ketiga, Profesor Dr. Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Beliau lahir 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ayahnya Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian di Indonesia Timur yang berasal dari Gorontalo. Ibunya adalah orang Yogyakarta, Raden Ajeng Tutimarini Puspowardoyo. Orang hebat ini tercatat dalam sejarah sebagai peletak dasar demokrasi, juga peletak fondasi reformasi. Beliau membawa Indonesia ke fase pemulihan pasca krisis moneter 1998. B.J. Habibie secara resmi dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Selama 17 bulan menjabat sebagai Presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Pers merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya. Otonomi daerah merupakan upaya dari Presiden B.J. Habibie dalam mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah. B.J. Habibie juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi hak asasi manusia dan demokrasi. Ada 3 kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu kebebasan pers, kebebasan berpendapat di muka umum, dan membebaskan tahanan politik. Habibie menolak tawaran menjadi warga negara Jerman maupun Filipina. Nama besar, puja-pujian diberikan dunia tidak membuatnya silau. B.J. Habibie rela melepas posisi Vice President MBB sebagai satu-satunya orang Asia di jabatan tertinggi di industri pesawat Jerman demi berbakti kepada Ibu Pertiwi. Bicara mengenai etika publik, kita semua tahu bahwa Habibie adalah seorang negarawan sejati. Beliau memilih untuk tidak mencalonkan diri lagi sebagai presiden. Beliau mampu menahan dan mengendalikan ambisi kekuasaan manusia pada umumnya. Selain itu, pasca purna tugas sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau tidak pernah sekalipun membuat kegaduhan di Republik ini dengan kepentingan-kepentingan yang praktis, bahkan nepotis. Dari sisi kinerja, terlihat bagaimana kelihayan Habibie dalam menangani inflasi dan menstabilkan rupiah dengan pendekatan teori aeronautika, melahirkan Komisi Nasional Perempuan, dan ditambah dengan seabrek kinerja dan produktivitas hebat bangsa lainnya di era Pak Habibie. Sang profesor pemegang 46 hak paten ini telah mempersembahkan pesawat CN250 yang berkualitas internasional untuk bangsa Indonesia. Pemuda-pemudi pun yang potensial dikirimnya sekolah ke luar negeri, yang outputnya banyak telah mengisi kepemimpinan nasional untuk saat ini. Berbicara anti korupsi, Habibie adalah tokoh yang membangun fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Di zamannya lah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diterbitkan. Dan yang masih selalu menjadi rujukan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada masanya pula, pertama kali ditegaskan agar pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.